Halo, perkenalkan nama lengkap saya Igra Nur Maria Sari Femnasi dengan NPM 33230008. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah dasar-dasar pembelajaran biologi. Soal nomor 1, pilih salah satu contoh silabus di kurikulum 2013. Contoh silabus di kurikulum 2013, Sekolah MTS Islam Sentre. Kelas 7, semester 2, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam khususnya biologi. Standar kompetensi 5. Memahami gejala-gejala alam melalui pengamatan. Kompetensi dasar 5.1. Melaksanakan pengamatan objek secara terencana dan sistematis untuk memperoleh informasi gejala alam biotik dan abiotik. Materi pokok atau pembelajaran, gejala alam biotik dan abiotik. Kegiatan pembelajaran, yang pertama, melakukan pengamatan gejala alam kebendaan pada objek biotik di lingkungan sekitar. Yang kedua, melakukan pengamatan gejala alam berbentuk kebendaan pada objek abiotik di lingkungan sekitar. Yang ketiga, melakukan pengamatan kejadian pada objek biotik di lingkungan sekitar. Yang keempat, melakukan pengamatan gejala kejadian pada objek abiotik di lingkungan sekitar. Yang berikut penilaian. Penilaian dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama teknik, kedua bentuk instrumen, yang ketiga contoh instrumen. Yang pertama teknik. Dalam teknik ada observasi dan tes tulis. Yang berikut bentuk instrumen ada lembar observasi dan pilihan ganda. Contoh instrumen, mengamati perbandingan gejala alam kebendaan dan kejadian pada objek biotik dan abiotik. Berikut ini manakah yang termasuk gejala alam kejadian pada objek biotik? A. Bau, B. Tumbuh, C. Warna, D. Ukuran. Yang berikut alokasi waktu 2 kali 40 menit. Sumber belajar buku IPA terpadu JL1B dalam kurung ISIS H.25-29 dan lingkungan. Soal nomor 2, pilih salah satu contoh RPP di kurikulum 2013. Contoh rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP Satuan Pendidikan SMP Negeri 3 Taman. Mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas semester 7 semester 1. Materi pokok atau topik objek IPA dan pengamatannya. Subtopik objek IPA dan pengamatannya. Alokasi waktu 3 kali 40 menit. A. Kompetensi inti. 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangka pergaulan dan keberadaannya. B. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi inti 1. Kompetensi dasar 1.1. Mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang aspek fisik dan kimiawi kehidupan dalam ekosistem dan peranan manusia dalam lingkungan serta mewujudkan dalam pengamatan ajaran agama yang dianutnya. Indikator pencapaian kompetensi 1.1.1 mengagumi ciri-ciri fisik temannya sesama jenis sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Kompetensi inti 2, kompetensi dasar 2.1 menunjukkan perilaku ilmiah atau memiliki rasa ingin tahu, objektif, jujur, teliti, cermat, tekun, hati-hati, bertanggung jawab, terbuka, kritis, kreatif, inovatif, dan peduli lingkungan dalam aktivitas sehari-hari. Indikator pencapaian kompetensi 2.1.1 melakukan kegiatan pengamatan dengan jujur, teliti, dan bertanggung jawab. C. Materi pembelajaran. Objek IPA dan pengamatan. Pertama, metode ilmiah. Yang kedua, keterampilan proses pengamatan, inferensi, dan komunikasi. 3. Kegunaan mempelajari IPA. Yang keempat, objek yang dipelajari dalam IPA. D. Metode pembelajaran. Pertama, metode saintifik.
Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Sumber belajar. 1. Buku IPA kelas 7. 2. LKS. F. Media pembelajaran. 1. Media. A. Benda atau gambar manfaat IPA atau HP, laptop, kertas, bibit tanaman, dan lain-lain. 2. Alat dan bahan. A. Alat dan bahan sesuai kegiatan, mengamati temanmu, dan kerja dalam IPA. G. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran pertemuan dalam kurung 3 jam pelajaran. A. Pendahuluan dalam kurung 10 menit. B. Kegiatan inti dalam kurung 100 menit. C. Penutup 10 menit. H. Penilaian. 1. Sikap spiritual. A. Teknik penilaian observasi. B. Bentuk instrumen lembar observasi. C. Kisi-kisi. Tabel nomor 1. Sikap atau nilai mengagumi ciri-ciri fisik temannya sesama jenis sebagai kesempurnaan makhluk ciptaan Tuhan. Yang berikut butir instrumen 1-5. 2. Sikap sosial. A. Teknik penilaian diri. B. Bentuk instrumen lembar penilaian diri. C. Kisi-kisi. Nomor 1. Sikap atau nilai kejujuran. Butir instrumen 1. Nomor 2. Sikap atau nilai ketelitian. Butir instrumen 2. Nomor 3. Sikap atau nilai tanggung jawab. Butir instrumen 3. Nomor 3. Pengetahuan. A. Teknik penilaian tes tulis. B. Bentuk instrumen uraian. C. Kisi-kisi. Nomor 1. Indikator menjelaskan 3 komponen keterampilan proses pengamatan, inferensi, dan komunikasi. Butir instrumen soal uraian nomor 1A. Nomor 2. Indikator menjelaskan kegunaan mempelajari IPA. Butir instrumen soal uraian nomor 1B. Nomor 3. Indikator menyebutkan objek yang dipelajari dalam IPA. Butir instrumen 2. 4. Keterampilan. A. Teknik penilaian, tes praktik, proyek, dan penilaian portofolio. B. Bentuk instrumen, checklist. C. Kisi-kisi. Penilaian tes praktik. Nomor 1. Keterampilan menyajikan hasil pengamatan. Butir instrumen tes praktik 1. Nomor 2. Keterampilan memprediksi peristiwa yang akan terjadi pada garis tersebut. Butir instrumen tes praktik 1. Nomor 3. Keterampilan mengomunikasikan hasil pengamatan secara tertulis dan lisan. Butir instrumen tes praktik 1. Soal nomor 3. Pilih salah satu contoh ATP di kurikulum Merdeka yang baru. Contoh alur tujuan pembelajaran atau ATP IPA fase D 7-9. Pendidikan SMP. Tim penyusun guru mata pelajaran IPA. Yang pertama, elemen. Memahami IPA. Capaian pembelajaran. Peserta didik mampu mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan, melakukan klasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati, mendeskripsikan sel sebagai unit terkecil penyusun makhluk hidup, mengidentifikasi interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya, serta dapat merancang upaya-upaya mencegah dan mengatasi pencemaran dan perubahan iklim. Lingkup materi kelas 7, sel dan sistem organisasi kehidupan atau termasuk klasifikasi makhluk hidup. Tujuan pembelajaran mengidentifikasi 7 karakteristik makhluk hidup dengan melakukan observasi terhadap fenomena yang dilakukan oleh makhluk hidup di sekitar dan mempresentasikan data dalam bentuk tabel. Kode TP 7 titik, alokasi waktu atau JP 4. Kelas 7. Soal nomor 4, bandingkanlah 3 hal di atas dan buatlah persamaan dan perbedaannya. Persamaan dan perbedaan antara silabus K13, RPP K13 dan ATP Kurikulum Merdeka. Persamaan.
Pertama, silabus K13, RPP K13, dan ATP Kurikulum Merdeka merupakan dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun oleh guru. Yang kedua, ketiganya bertujuan untuk memfasilitasi proses pembelajaran yang efektif dan bermakna bagi peserta didik. Yang ketiga, ketiganya memuat komponen-komponen penting dalam perencanaan pembelajaran seperti tujuan, materi, kegiatan, dan penilaian. Berikut perbedaan. 1. Silabus K13 bersifat umum dan berlaku secara nasional, sedangkan RPP K13 dan ATP Kurikulum Merdeka disusun oleh guru secara spesifik untuk kebutuhan sekolah atau daerah. Yang kedua, RPP K13 lebih terikat pada struktur kurikulum K13, sedangkan ATP Kurikulum Merdeka lebih fleksibel dan terintegrasi. Ketiga, ATP Kurikulum Merdeka lebih menekankan pada pengembangan kompetensi dan pengalaman belajar peserta didik. Sedangkan RPP K13 lebih berfokus pada pencapaian tujuan pembelajaran. Inilah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.